Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Prodi Administrasi Publik, semester 8 Lokal E Reguler. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Bapak Fahri Sos MAP dengan judul materi SWOT Analisis Teknik Pengambilan Keputusan. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 8 orang yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Ahmad Bibi Maulana Yusuf, NPM 192106912. Maulida, NPM 192106937. Nur Hayati, NPM 192107103. Zahratun Nisa, NPM 192106961. Rima, NPM 192106952. Sahrullah, NPM 192106955. Nurul Waqiah, NPM 192107105. Ika Nurullah, NPM 192106931. Apa itu analisis pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan seringkali menjadi hal yang sulit bagi setiap orang. Tetapi manusia selalu mencari cara agar dapat mempermudah setiap keperluan. Salah satunya adalah untuk pengambilan keputusan yang menjadi mudah karena adanya analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan dengan mengenali kekuatan, kelemahan, kemudian yaitu peluang dan ancaman. Konsep analisis SWOT pengambilan keputusan. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang senantiasa berkaitan dengan masalah misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Sebagai perencana strategi dalam pelaksanaan analisis SWOT harus memperhatikan berbagai aspek yang terkait dengan faktor yang mempengaruhinya. Analisis SWOT juga dapat digunakan sebagai alat untuk evaluasi faktor internal dan faktor eksternal perusahaan atau organisasi, sehingga akan didapat solusi atas permasalahan yang ada. Segala hal terkait kekuatan hingga kelemahan perusahaan atau organisasi akan teridentifikasi dalam matrik IPAS internal, faktor analisis summary. Sedangkan untuk peluang dan ancaman akan tergambar dalam matrik EVAS eksternal, faktor analisis summary. Penggabungan dari kedua matriks melalui analisis SWOT diagram akan menggambarkan posisi perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, tahapan-tahapan analisis SWOT. Menurut Rangkuti tahun 2002, dalam melakukan analisis SWOT, terdapat 3 tahap yang harus dilakukan.
yaitu tahap pengumpulan data, tahap analisis, dan tahap pengambilan keputusan, yang terinci sebagai berikut. Yang pertama, tahap pengumpulan data, meliputi kegiatan pengumpulan data, pengklasifikasian, dan praanalisis. Data dibedakan menjadi data eksternal dan data internal. Data eksternal seperti analisis pasar, analisis kompetitor, komunitas, pemasok, pemerintah, dan kelompok kepentingan tertentu. Sedangkan data internal seperti laporan keuangan, laporan kegiatan sumber daya manusia, laporan kegiatan operasional, dan laporan kegiatan pemasaran. Yang kedua, tahap analisis, yaitu tahap analisa dengan menggunakan model-model kuantitatif perumusan strategi, yang dibuat berdasarkan semua data dan informasi yang telah diperoleh, sehingga analisis ini dapat dilakukan seobjektif mungkin. Yang ketiga, tahap pengambilan keputusan, yaitu tindakan menentukan hasil kajian dan keputusan strategi yang diambil berdasarkan kepada hasil analisis yang telah dilakukan. Fungsi analisis SWOT. Menurut Ferrell dan Harlin 2005, fungsi dari analisis SWOT adalah untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal, yaitu menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, dan pokok persoalan eksternal, yaitu menganalisis dan mencari peluang serta ancaman yang mungkin dihadapi. Dengan begitu, pelaku usaha akan mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang ada di sekitar perusahaan. Fungsi analisis SWOT lainnya yakni yang pertama, membantu perusahaan untuk menganalisis bagaimana cara terbaik yang bisa dilakukan perusahaan saat ini. Yang kedua, merancang strategi di masa mendatang. Yang ketiga, mencari tahu hal-hal yang bisa menghambat usaha atau bisnis. Yang keempat, mencari tahu peluang yang bisa dimanfaatkan untuk memajukan usaha. Selanjutnya, faktor strategi eksternal dalam analisis SWOT, yaitu opportunities, kesempatan, dan threat, ancaman, adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor regulasi. Peraturan regulasi dari pihak yang berwenang adalah sesuatu yang tidak dapat kita atur, sehingga bisa menguntungkan kita. Regulasi ini akan bisa menjadi kesempatan apabila cocok dengan bisnis Anda, namun akan menjadi ancaman jika bertentangan dengan apa yang dijalankan dalam suatu bisnis. Yang kedua, demografi, yaitu pelanggan yang menua, tempat tinggal perkotaan, dan orang yang bermigrasi ke negara atau kota lain, semuanya termasuk dalam faktor eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis. Kemudian yang ketiga, tren ekonomi, yaitu hal ini benar-benar berada di luar kendali bisnis maupun dan sudah menjadi realitas ekonomi dunia. Serealitas inilah yang harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Jika Anda jeli melihat adanya peluang, namun bisa menjadi ancaman jika Anda gagal beradaptasi. Yang keempat, pergeseran pasar. Munculnya teknologi dan produk baru, pesaing baru, permintaan pasar akan menjadi peluang dan atau ancaman bagi perusahaan. Yang kelima, hubungan. Pemasok dan mitra bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Strategi internal analisis SWOT. Ada beberapa faktor penting dalam perusahaan yang bisa mempengaruhi analisis SWOT, baik bentuk strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan adalah sebagai berikut. 1. Sumber daya manusia. Setiap orang yang mempengaruhi hasil keputusan bisnis apapun akan menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan. Mulai dari pelanggan dan audiens hingga sukarelawan dan karyawan, tenaga kerja akan bisa menjadi kekuatan jika produktif dan menguntungkan. Namun akan bisa menjadi kelemahan jika tidak dimanfaatkan dengan efektif. Misalnya, permintaan konsumen yang tinggi pada adalah sesuatu yang positif, tetapi ketidakmampuan untuk memenuhi permintaan itu akan menjadi kelemahan yang harus diperhitungkan. 2. Sumber daya fisik. Ini mencakup semua properti dan aset seperti komputer, kendaraan, lokasi, fasilitas, dan peralatan apapun yang disertakan atau digunakan. 3. Sumber daya keuangan. Ini termasuk tabungan, utang, investasi, dan modal, kewajiban atau pendapatan lain yang relevan. 4. Proses.
bagaimana hierarki perusahaan bekerja akan benar-benar dapat mempengaruhi kemanjuran rencana apapun yang akan datang. Mode alur kerja, perangkat lunak yang digunakan, program karyawan, dan metode lain di tempat kerja di dalam perusahaan yang dibuat. Dampak tersebut akan menentukan apakah hal itu akan menjadi kekuatan atau kelemahan. Tujuan analisis SWOT memudahkan pemahaman faktor-faktor penting. Keempat komponen analisis SWOT akan memudahkan dalam mengetahui sekaligus pemetaan faktor-faktor yang melindungi sebuah rencana ataupun strategi. Memprediksi berbagai masalah yang mungkin timbul. Dengan mengetahui posisi pemicu permasalahan, analisis SWOT yang dapat berupa kekurangan maupun ancaman. 3. Mengetahui posisi perusahaan di tengah-tengah persaingan. Metode analisis SWOT yang memperhatikan dengan seksama bagaimana suatu rencana disusun berdasarkan pertimbangan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, dan ancaman. Tak hanya berguna untuk melihat posisi perusahaan Gramet sendiri, namun juga untuk melihat perusahaan kompetitor yang ikut bersaing di pasar. 4. Memberikan kesempatan untuk perusahaan berkembang lebih besar. Penggunaan analisis SWOT yang tepat dan semaksimal mungkin dapat mempermudah dalam memperoleh kesempatan yang semaksimal mungkin untuk mengembangkan perusahaan. 5. Memudahkan pengambilan keputusan. Analisis SWOT dapat mempermudah organisasi atau perusahaan dalam mengambil keputusan. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang senantiasa berkaitan dengan masalah, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Sebagai perencana strategi, dalam pelaksanaan analisis SWOT harus memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhinya untuk mencapai sebuah tujuan dengan mengenali S, yaitu strength atau kekuatan, lalu W, yaitu weaknesses atau kelemahan, kemudian O, yaitu opportunity atau peluang, dan T, yaitu threat atau ancaman. Terdapat 3 tahap yang harus dilakukan dalam analisis SWOT. Yang pertama, tahap pengumpulan data, yang kedua, tahap analisis, dan yang ketiga, tahap pengambilan keputusan. Faktor strategi eksternal analisis SWOT atau EVAS. Yang pertama faktor regulasi, yang kedua faktor demokrasi, yang ketiga faktor tren ekonomi, yang keempat faktor pergeseran pasar, dan yang kelima faktor hubungan. Kemudian faktor strategi internal analisis SWOT atau IPAS. Yang pertama faktor sumber daya manusia, yang kedua faktor sumber daya fisik, yang ketiga faktor sumber daya keuangan, dan yang keempat faktor proses. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya Ika Nur Ilya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.